Berkaitan dengan transformasi digitalisasi, satu tantangan adalah bagaimana cara mengelola potensi atau risiko keamanan cyber. Kira-kira kalau dari bisnis Anda, apa yang dilakukan berkaitan dengan hambatan ini? Ya, thank you banget. Very good questions. Kebetulan saya punya cerita yang sebenarnya related juga ke regenerasi keamanan cyber. Kalau kita lihat 20 tahun lalu, keamanan cyber itu concernnya adalah serangan dari luar ke dalam. Artinya investasinya, firewall, anti-DDoS, kalau istilah teknologinya, bagaimana secure web server dari serangan dari luar. Expertise yang dibutuhkan adalah expertise network, karena semuanya dari luar ke dalam. Jadi orang yang ngerti network, otomatis jualan solusi cyber security yang kita sebutnya dari luar ke dalam tuh not south. Gitu. Nah, expertise-nya ya ahli network, ahli Linux, ahli operating system. Tapi in the last 5 years, ini yang cukup menarik, berpindah. Yang diserang nggak lagi dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke dalam. Atau dari luar bergerak laterally ke dalam. Sehingga yang diambil pun bukan supaya websitenya down, yang diambil adalah username, credential. Gitu. Itu menyebabkan kita sebutnya east-west area. Nah, kita merasa relevan di situ karena that's what we do for a living. Kita buat aplikasi pasti bikin single sign on, bikin untuk kredensial. Kita manage Active Directory kalau istilah teknikalnya. Dan kalau kita lihat ada ransomware, ada malware, yang semuanya bukan lagi cerita tentang operating system dan network, tapi cerita tentang malicious script. Namanya juga script. Kita banyak kali ada 80-90 developers permanen yang ngerti script ini ada aneh gitu. Sehingga in the last 5 years juga kita tambahin security, tapi fokus di security east-west, security untuk pengamanan di dalam. Dan saya melihat bahwa keamanan cyber itu penting, tapi to the right partner dan to the right institution, related ke bahwa landscape cyber ini berubah dari luar ke dalam, sekarang dari dalam ke dalam. Gitu. Baik, dan juga pastinya untuk mendukung aturan dari pemerintah berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, gitu ya. Apakah ada upaya-upaya lain, Pak, berkaitan dengan penerapan undang-undang ini? Ya, sebenarnya yang harus diamankan balik lagi. Kalau dulu diamankan network, sekarang tetap aja hilang kalau aksesnya tetap bisa bocor gitu ya. Sehingga pengamanan mulai dari database masking, mulai dari privilege access management, mulai dari identity security management, mulai dari endpoint protection, mulai dari secure access service edge, itu banyak bermunculan solusi-solusi yang sebenarnya sebagai jawaban untuk perlindungan GDPR atau Undang-Undang PDP. Oke, baik. Kalau dilihat sampai saat ini di Indonesia secara spesifik, sektor mana sih Pak yang paling menantang untuk didorong transformasi digitalisasi? Saya melihatnya hampir semua sektor ya, tapi kebetulan karena saya banyak berkecimpung di energi dan energi mineral mining, baik itu oil maupun energi listrik ya. Saya melihat bahwa energi ini biasanya teknologinya yang sudah cukup lama, legacy yang sudah dipakai dan jalan. Nah, dengan perubahan kalau kita lihat kan jumlah karyawan, jumlah site yang tersebar di daerah-daerah itu sangat memerlukan transformasi digital yang efektif untuk bisa transform ke benar-benar ke artinya lebih renewable, lebih termanage gitu. Tapi memiliki tantangan dari resistensi budaya karena budayanya sangat kuat begitu di sektor energi dan juga mining ini sendiri. Betul. Akhirnya kalau dari Delta Data Mandiri apa yang dilakukan untuk tetap mendorong sektor energi, kemudian mining dan juga komoditas serupa atau sejenisnya supaya mau bertransformasi secara digital? Kalau saya melihatnya itu sebenarnya bagaimana kita engage dengan eksekutif. Dan balik lagi kemampuan eksekutif itu untuk menjelaskan dan tentunya kita siap membantu bahwa ini adalah inisiatif penting, bukan inisiatif yang untuk gaya-gayaan gitu, tapi lebih ke
dia bisa do more with less. Dia bisa find new market. Dia bisa melakukan efisiensi tanpa harus potong gaji, tanpa harus PHK karyawan dan sebagainya. Oke, kalau kita bicara dengan fenomena pada saat ini, kita tahu bahwa ekonomi Indonesia saat ini sedang menantang, daya beli masyarakat sedang menurun, kemudian juga kurs rupiah juga sedang bukan dalam posisi yang kuat begitu terhadap sejumlah mata uang asing lainnya. Apakah ini juga menjadi tantangan terhadap bisnis Anda? Dan akhirnya apa strategi-strategi yang dilakukan supaya bisa bertahan di tengah tantangan ini? Saya melihatnya sebenarnya jawabannya itu pasti standar lah. Bagaimana kita drive cost down, bagaimana kita punya agility yang lebih baik. Drive cost down tentunya supaya kita punya tetap ada value, dan agility kita bisa find new market, find new customer, expanding market dalam kondisi yang sulit. Nah, banyak sebenarnya di inisiatif IT yang bisa dilakukan. Mulai dari integration strategy yang tadi saya sempat share di awal. Integration strategy ada integration system, integration processes, dan integration dari sisi company. Nah, ini tentunya akan drive cost down. Karena apapun yang lebih dari satu disatukan, tentunya akan lebih efisien. Di sisi lain juga, saya melihat ada automation, ada cloud. Cloud yang saya maksud bukan lagi hanya cloud hosting di cloud service provider, tetapi menggunakan mulai dari software as a service, platform as a service, bahkan serverless platform, bahkan integration platform as a service. Sehingga kita bisa memulai sesuatu tuh di awal dengan pay as you grow, melalui subscription, tidak perlu melalui capex. Terus juga kita melihat ada digital marketing, ada tentunya AI yang everybody is talking about it. Bagaimana itu sebenarnya bisa membantu drive cost down. Oke, baik.